Selamat berjumpa kembali pada hari ini. Saya mengharapkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terus dikuatkan, dijaga, dan hidup penuh damai dan sejahtera. Hari ini saya datang kembali di channel Obaja Borneo channel 128. Ingin mengkongsikan bagaimana kekuatan di rumah panjang yang menggunakan lembaga untuk melaksanakan pembangunan, menjaga, mengangkat, melindungi, serta menggunakan hal harta tanah bagi masyarakat di rumah panjang, bagi bangsa Daiban. Ingat ya, bangsa Daiban yang saya maksudkan ini adalah manusia yang ada di rumah panjang, yang diam di rumah panjang. Yang saya maksudkan rumah panjang juga bukan rumah panjang yang sambung menyambung, tapi yang saya maksudkan adalah wilayah yang di rumah panjang, yang ditempati oleh bangsa-bangsa, oleh manusia-manusia yang ada di rumah panjang. Saya nyebutnya bangsa Iban, bangsa manusia. Karena itu, sekali lagi, saya ingin membicarakan tentang lembaga tanah bagi bangsa Daiban. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi bangsa Daiban ada beberapa lembaga sekarang yang saya ketahui. Lembaga yang berkaitan dengan fungsionaris tua-tua, dulu disebut sebagai fungsionaris adat, tapi saya menyebutnya sebagai fungsionaris tua-tua yang dituakan. Lembaga itu bentuknya atau berupa lembaga ketemenggungan, lembaga kepatian, lembaga tuai rumah. Jadi ada lembaga temenggung, lembaga pati, lembaga tuai rumah. Saya belum juga menanya kepada kampung-kampung apakah ada lembaga yang berkaitan dengan organisasi kewanitaan atau perempuan atau generasi muda sudah terbentuk atau tidak terbentuk, atau lembaga yang berkaitan dengan pengangkatan seni budaya, atau pengangkatan dengan lembaga yang berkaitan dengan penguatan karakter bangsa Iban sendiri. Lembaga itu bisa bentuknya formal dan tidak formal. Hari ini saya ingin membicarakan tentang lembaga tanah. Apakah lembaga tanah ini di rumah panjang telah dibentuk? Saya sampai sekarang memang belum menanya mereka, dan juga saya belum pernah mendengar bagaimana tanah itu diurus secara kelembagaan. Saya menyebutnya bagi bangsa Daiban mesti ada lembaga tanah yang dibentuk. Mengapa lembaga tanah bagi bangsa Daiban ini perlu dibentuk? Pertama adalah supaya ada satu organisasi yang menguruskan tanah, bagaimana tanah itu dikerjasamakan, dimanfaatkan, baik di dalam rumah panjang bersangkutan atau yang akan dikerjasamakan dengan pihak-pihak tertentu. Juga
yang akan diserahkan atau dikerjasamakan dengan pemerintah. Apakah ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa. Yang berikutnya adalah kalau ada organisasi tanah di tingkat rumah panjang yang diurus oleh orang-orang yang paham dan tertentu, yang betul-betul bersedia mengangkat harkat hidup masyarakat, yang mensandarkan pada sumber daya alam atau tanah dengan baik, maka perlu dibentuk lembaga seperti ini. Yang berikut, apabila lembaga tanah ini terbentuk, maka urusan yang berkaitan atau yang akan sebagai penghubung juga bisa lembaga ini. Persoalannya tadi adalah, atau persoalannya nanti adalah bagaimana kedudukan dia. Saya melihat, kalau kita melihat kedudukan lembaga tanah, karena tanah ini dimiliki secara individu dan dimiliki secara komunal di rumah panjang, maka lembaga ini dia terus bertanggung jawab kepada patih atau kepada tuan rumah. Tapi dia bertanggung jawab kepada tuan rumah terlebih dulu. Jadi lembaga itu dibentuk atas inisiasi masyarakat yang di tempat satu rumah panjang, satu tuan rumah. Jadi lembaga tanah ini tadi dia bertanggung jawab kepada lembaga tuan rumah. Itulah pentingnya lembaga tanah. Karena ada lembaga tanah, maka tempat berkumpulnya, tempat perundingannya, tempat penghubungnya ada. Dan pemanfaatan berikutnya terhadap tanah dan ikutan di dalam dan di atas tanah juga akan teratur dengan baik. Karena dia diurus dengan orang-orang yang mumpuni secara organisasi dan ada tata laksananya. Sehingga orang akan tahu dengan jelas bagaimana tanah ini dan atasnya di dalamnya digunakan, dimanfaatkan, terjaga dengan baik. Akan jelas. Jadi, lembaga tanah ini, dia perlu melakukan tugas-tugas tertentu. Apa tugas-tugas mereka? Tidak ada lain. Mereka menginventarisasi tanah yang ada di wilayah rumah panjang bersangkutan. Supaya setelah diinventarisasi, mereka akan tahu bagaimana penggunaannya, siapa pemiliknya, bagaimana penggunaannya, apakah penggunaan secara individu atau satu-satu rumah tangga, atau penggunaannya secara bersama-sama. Kalau penggunaannya secara bersama-sama, apakah penggunaannya di dalam satu rumah panjang saja, atau akan berfungsi dengan rumah panjang lain, atau dengan investor lain. Nah, inilah pentingnya lembaga tanah bagi bangsa Daipan. Dengan ada lembaga tanah ini, kita akan menjelaskan tentang posisi tanah, status tanah, hak tanah, wilayah di atas tanah bagi bangsa Daipan, serta organisasi yang mengurusnya. Kalau di setiap rumah panjang telah tersedia kepengurusan lembaga tanah, apalagi kalau kepengurusannya nanti dilatih, diajar oleh
para pakar yang mau mengajarnya, lembaga-lembaga yang mau mengajarnya dengan baik, maka ke depan orang-orang yang bekerja pada lembaga tanah ini, dia akan bisa membantu rakyatnya bagaimana mengurus, menjaga, dan memanfaatkan tanah secara baik, berkesinambungan, sehingga mengguna tanah berkepanjangan. Dan berikutnya, kelembagaan ini telah terbentuk, maka ini akan diperlukan supaya tanah, wilayah tidak berpindah tangan kepada siapapun, kecuali kepada mereka sebagai pemilik, baik pemilik secara individu maupun pemilik secara komunal di Rumah Panjang itu. Karena apa? Karena tanah, setahu saya, yang kami tempati sekarang, menurut cerita kakek nenek terdahulu, adalah mereka yang peroleh, mereka yang dapat, mereka yang minta. Dan mereka pesan, gunakan tanah dan wilayah ini untuk kesejahteraan anak cucu, kesejahteraan secara bersama-sama, dan berkelanjutan. Agar mengapa? Supaya mereka tidak liar hidupnya. Dengan arti kata bahwa manusia yang punya tanah, punya wilayah, jangan sampai dia menjadi penumpang terhadap wilayah lain, mengemis-ngemis kepada wilayah lain untuk hidup. Jadi saya mengatakan, mengemis ini bisa terjadi. Mengemis. Dia tidak ada lagi hasil hutan misalnya. Dia tidak ada lagi sungai untuk mencari ikan. Dia tidak ada lagi untuk buah di sekitaran mereka. Bagi orang yang masih punya wilayah, punya buah-buahan, punya sungai, punya hutan, tempat mereka beladang ada, memiliki buah-buahan, maka mereka tempat orang yang tidak punya meminta. Kalau meminta sekali dua kali boleh, tapi kalau terus-menerus sudah pengemis namanya. Ini yang mau dijaga betul-betul, wilayah dan tanah ini. Mengapa perlu ada lembaga? Itulah gunanya lembaga tanah bagi bangsa Daiban. Supaya tanah tidak beralih tangan kepada bukan pemiliknya. Supaya tanah memiliki catatan yang lengkap, yang baik. Sebab belum tentu masing-masing suku itu paham betul tentang sejarah, wilayah, dan tanah yang diperoleh kakek nenek mereka terdahulu. Jadi, jangan sampai yang tidak tahu sejarah, tidak tahu asal-usul tanah, tidak tahu siapa peminta tanah, siapa pemilik wilayah awal, siapa peminta dia, sehingga masyarakat bersangkutan, bangsa bersangkutan bisa hidup pada suatu wilayah di atas tanah. Mesti tahu, supaya jangan sampai orang-orang atau pejabat-pejabat yang tidak mengerti tentang asal-usul tanah, sejarah orangnya, keturunannya, dia sembarang memberi komentar atau hanya mengikut-ikut kata orang. Kita sama-sama tahu sekarang, ingat, undang-undang tanah itu dibuat oleh pemerintah tertentu. Mungkin zaman Belanda dia pernah menguasai kita, dia undang-undang Belanda lah. Tapi bukan undang-undang pemerintah Belanda, undang-undang company Belanda yang menguasai Indonesia. Tapi bagaimana sekarang tentang pemerintah
sekarang. Dia undang-undang yang berkaitan dengan tanah adalah mesti undang-undang yang mengaku hak bangsa bersangkutan atas wilayah dan tanahnya. Bagaimana pemanfaatan penggunaannya? Kembalikan kepada hak asasi manusia. Kembalikan kepada hak asasi manusia. Karena itu tanah mereka, peruntukan bagi mereka. Maka penggunaannya mesti ada runding secara bersama-sama. Apakah itu untuk kepentingan secara bersama-sama atau kepentingan bisnis lainnya? Kalau kepentingan bersama-sama, mari runding secara bersama-sama. Karena juga kita mesti juga memberi dukungan penuh terhadap pembangunan di satu wilayah. Dan mesti kita berunding secara bersama-sama. Tetapi jangan sampai bangsa bersangkutan yang punya tanah, yang punya wilayah, dia tidak memiliki suatu kapasitas yang cukup dalam hal membangun mereka dan akses mereka ke tempat-tempat tertentu. Misalnya akses bank, akses pemerintah, akses pekerjaan, akses investasi, akses pengetahuan, akses pendidikan. Kalau mereka tidak memiliki akses itu, mereka tidak bisa nyampai ke pasar itu, maka mereka akan jadi miskin. Miskin apa? Miskin ini. Miskin mindset dan miskin pikiran. Miskin mindset, miskin pikiran sangat mudah untuk dikelabui. Sehingga harta benda mereka di bidang tanah akan habis dimanfaatkan oleh orang-orang yang menganggap dirinya pintar, memiliki pengetahuan. Tetapi pintar memiliki pengetahuan yang tak berkasih, itu merusak daripada citra manusia sebagai ciptaan dia. Nah, ini pentingnya lembaga tanah. Supaya tanah itu terurus dengan baik di dalam dan di atas tanah. Kalau tanah itu terurus dengan baik, maka generasi sebagai pemilik tanah berikutnya akan tahu. Anak dan cucu kita beserta dengan orang-orang yang mau bersama-sama berhidup di atas tanah di wilayah bersangkutan akan semakin baik, bersatu padu. Itulah tadi lembaga ini penting. Supaya apa? Supaya tanah, wilayah tidak hilang, tidak berpindah tangan. Kalau tanah dan wilayah hilang dan berpindah tangan, maka pemilik wilayah dan tanah dia akan kehilangan tempat tinggal, tempat hidup, tempat mencari nafkah, tempat sejarah, tempat bangsa, tempat budaya dia untuk kembangan. Tidak ada tempat. Dengan kata lain apa? Menumpang di negeri orang. Jangan sampai bangsa Daiban disebut sebagai penumpang di negeri orang. Ini dipesan oleh kakek nenek kita terdahulu. Siapa tidak punya wilayah? Dia penumpang. Ingat ya? Siapa tidak punya wilayah? Penumpang. Artinya apa? Hidup berdasarkan belas kasih. Hidup. Makanya sekarang jangan kita sembarang-sembarang. Kita yang tidak memiliki wilayah, yang tidak memiliki tanah, apabila kita memperoleh tanah, memperoleh wilayah di suatu tempat, kita harus memberi penghargaan terhadap bangsa bersangkutan, ketua-ketua di bersangkutan, orang-orang bersangkutan yang tinggal di wilayah itu. Kita mesti menghormati mereka, karena kita bisa tinggal di wilayah mereka, di tanah mereka. Walaupun kita nanti bisa berumah tangga juga di situ. Sehingga yang terjadi adalah mereka dalam peradaban yang bercampuran bersama-sama. Peradabannya dari pihak luar dan yang berada
lama di suatu tempat. Dari luar datang, mereka bersama. Ini namanya peradaban campuran. Peradaban campuran, mereka bersama-sama menentukan bagaimana mereka hidup ke depan secara bersama-sama. Hidup berdampingan bersama-sama, saling mengasihi. Jadi, apabila suatu wilayah dan tanah itu ditempati sudah berbagai suku, maka mereka harus konsisten dan memahami tentang sejarah wilayah tanah bangsa bersangkutan, supaya saling menghargai dan menghormati. Jangan semerta-merta seolah-olah saya lebih pintar, lebih bisa, lebih mampu untuk menguasai tanah dan wilayah. Semerta-merta karena ada uang saya beli, seterusnya tidak lagi mengindahkan yang lain, biarlah dia jadi budak. Tidak boleh. Pembangunan itu adalah mengangkat harkat, mempertahankan harkat manusia. Itu tadi. Jadi lembaga tanah itu supaya harkat martabat manusia yang ada punya tanah tidak direndahkan, tidak dilecehkan oleh manusia yang suka memperbudak sesama manusia. Memperbudak sesama manusia. Supaya orang menjadi apa? Sapi perah dia. Kerbau dia. Dikendalikan mereka. Jangan heran sekarang kalau kita tidak bertahan dengan baik, menjaga dengan baik, kita akan mengikuti cara-cara monopoli. Lama-lama dia oligarki. Kalau dia sudah monopoli, lama-lama oligarki, maka kita akan disimpannya dalam suatu kurungan. Apakah kita bisa hidup atau tidak hidup? Makan dan minum tergantung kepada dia memberi kita. Karena kita sudah disimpan mereka dalam satu kurungan. Artinya disengkram secara sistematik oleh oligarki, oleh penguasa yang tidak bertanggung jawab. Yang saya maksudkan penguasa ini orang ya. Orang yang tidak mau beri kemanusiaan. Itu yang saya maksudkan penguasa. Orang yang tidak mau beri kemanusiaan. Yang tahu tidak mau menerapkan kasih dalam melaksanakan aktivitas mereka di suatu tempat. Dia hanya tahu mengisi perut diri sendiri. Habis itu lari, tinggalkan. Kalau ada mengalami kesulitan. Ya, orang ya. Pemikiran-pemikiran jahat. Makanya tadi, orang yang berpemikiran jahat tidak boleh datang kepada kawasan yang telah dijernihkan tadi. Kawasan yang baik. Kawasan kebersamaan. Kawasan damai sukacita. Jangan dia datang mengganggu ke situ. Merampok. Merampok apa yang dirampok? Bukan harta benda secara fisik. Dia merampok. Bisa. Dia merampok seni budaya kita. Dia bisa rampok. Bisa. Pemikiran kita. Bisa. Dia bisa ambil. Tapi dia gunakan bukan untuk kebaikan. Dia gunakan kembali untuk merecoki dan untuk merebut daripada kekayaan kita. Kekayaan kita secara rohani dan kekayaan bukan rohani atau material. Nah, karena itu lembaga tanah ini perlu dibentuk, dipikirkan bagi kita yang merasa dirinya bangsa Daiban. Tua-tua sekarang mulai berunding. Pejabat-pejabat yang merasa dirinya bangsa Daiban. Mulai berunding sekarang. Kerunding, bertemu. Kalau tidak, di masa yang akan datang, maka masing-masing rumah panjang akan mengambil tindakannya, cara masing-masing. Untuk mempertahankan masing-masing wilayahnya. Menggunakan dengan baik. Kalau tidak begitu, maka masing-masing wilayah akan terganggu, akan habis. Tidak mau dia memikirkan kebersamaan. Jadi, lembaga tanah ini dibentuk supaya ada kolektivitas, ada kebersamaan. Bagaimana kita memikirkan penggunaan tanah,
memanfaatkan sumber daya alam di atas tanah dengan baik, dan bagi yang berhampiran, yang berdekatan wilayah, dirundingkan secara bersama-sama. Kalau wilayah berhampiran tidak masing-masing menjaga, sama-sama berunding, menjaga, maka nanti wilayah bersangkutan akan habis. Apa berikut caranya? Mencuri ke wilayah orang, mengambil semerta-merta. Karena wilayah sendiri sudah habis, dia mencuri ke wilayah orang. Risikonya apa? Akan kena hukum, akan kena bencana bagi pencuri. Ada risikonya. Nah, karena itu lembaga adat, lembaga tanah ini dibentuk supaya mengurangkan kecurangan bagi bangsa Daiban di masa yang akan datang. Itulah pentingnya lembaga tanah ini dibentuk. Demikian, terima kasih. Saya mengharapkan, saya percaya bahwa kita semua mengambil hati, sikap, jiwa, pikir bagaimana tanah bangsa Daiban ini bisa terkawal dengan baik, terjaga dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, dilindungi dengan baik, dengan tujuan dan maksud demi kepentingan dan kesejahteraan secara bersama-sama bagi kita, anak manusia, bagi kita sesama manusia. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih.